menguasai daerah ini ya. Tendangan bebas diambil oleh Avan Lubis. Diangkat ke kotak penalti, pemain Persikabo Rodrigo. Masih ada Dede Sulaiman. Terjadi kebelu di sana. Sebuah tendangan langsung. Sebuah tendangan dilepaskan oleh Nico Susanto. Kita lihat bagaimana Avan Lubis tadi melahirkan peluang bagus, peluang pertama untuk Persikabo, dan Rodrigo Santoni tadi dalam keadaan yang tidak begitu bebas. Iya, kalau kita lihat dua pemain saling berebutan ya, berarti ada ketidaktenangan. Kita ada dua pemain lihat saling berebutan, akhirnya kedua pemain ini tidak bisa menyentuh bola. Syafruddin, pilihnya Rodrigo kah? Bagney, David, Batum Roger mencetak gol. Oh, offside kah tampaknya. Tidak ada ekspresi dari Batum Roger setelah mencetak gol. Berada dalam posisi offside kah? Suimin Diharja. Offside saya pikir. Lihat bagaimana pelatih Suimin. Oh, Batum merayakan golnya dalam tayangan ulang. David menendang bola ke arah gawang. Berdiri Batum Roger yang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Dede Sulaiman dalam tayangan ulang. Terjadi deflected di sana sebelum Batum bergerak leluasa untuk menyambut bola. Gol keempat Batum Roger, gol ketiganya untuk Persikabo Bogor. Iya, kita lihat pada saat bola rebound karena pemain belakang. Warabai terlambat mengantisipasi kita pada saat bola melenting. Warabai hanya terdiam, tidak mengantisipasi karena Batum Robert muncul dari belakang dia, sehingga kita lihat Batum Robert begitu bebas. Dan ini menunjukkan kualitas daripada Batum Roger mendapatkan pengawalan dari Dian Fahrudin. Diarahkan ke kotak penalti Rodrigo. Sebuah fingertip yang dilakukan oleh Dede Sulaiman. Benar-benar memberikan perlawanan yang sengit kali ini tuan rumah. Setelah mereka kalah 3-0 di pertemuan pertama, umpan yang sangat baik mengarah kepada Rodrigo. Namun penjaga gawang Dede Sulaiman dalam posisi yang juga sangat baik. Cetak gol, Batum Roger menyilang kepada Rodrigo. 2-0, Persikabo Bogor unggul atas Sriwijaya FC. Satu assist diberikan oleh Batum Roger setelah mencetak gol, dan gol dibuat dengan sangat mudah bagi Rodrigo Santoni. Ya, kita lihat Erwin, bagaimana mudahnya anak Persikabo menyusup dari sektor kiri pertahanan Sriwijaya, dan pada saat yang sama ketika assist yang bagus tadi dari Roger Batum, sundulan Rodrigo Santoni juga dilepaskan dengan sangat-sangat leluasa tanpa ada reaksi pengawal yang bagus dari barisan belakang Sriwijaya. Iya, kalau kita lihat ada 3 pemain ya belakang Sriwijaya FC, mereka tetap tidak bisa mengantisipasi bola yang melambung tinggi. Kemudian penjaga gawang sudah bergerak, bergeser posisi, dan yang luar biasa Rodrigo Santoni itu melepaskan bola berlawanan dengan arah gerakan penjaga gawang. Ya. Dan ini sulit sekali diantisipasi oleh seorang penjaga gawang. Sundulan ke tiang jauh dan sulit dari jangkauan Dede Sulaiman, dan saya melihat perubahan formasi di lini belakang Sriwijaya agak sedikit atau untuk menemboki barisan belakang Persikabo. Dan kini kembali dalam posisi yang sama, Batum Roger melepaskan umpan kepada Rodrigo. Gagal kali ini. Meski untuk kesekian kalinya Sriwijaya FC harus menerima kenyataan bahwa mereka selalu ditekan dan selalu diperlakukan. Dua pemain bertahan di sana. Kini Batum Roger, kerjasama yang sangat baik dengan Jarod. 3-0, Persikabo Bogor menaklukkan Sriwijaya FC. Sebuah pembalasan yang setimpal di Stadion Persikabo Cibinong. Mudah sekali terjadinya gol ketiga Persikabo, dan juga indah sekali bagaimana mereka mendesainnya dengan sangat dingin, dengan sangat tenang dari lini kedua, dari sektor kanan pertahanan Sriwijaya. Dan hebatnya ini lahir dari pemain pengganti Jarod. Kita lihat bagaimana one two touch antara Mardiansa, dan kemudian diselesaikan dengan bagus tadi oleh Roger Batum, dan berujung pada Jarod melakukan bola placing tanpa bisa terjangkau dengan bagus oleh Dede Sulaiman.
Dan yang luar biasa adalah gerakan Jarod. Dia bergerak di antara pemain belakang Sriwijaya FC. Dan begitu juga bagaimana keterlihat daripada Roger Bottom dalam melepaskan umpan. Sehingga kita lihat Jarod mendapatkan bola yang begitu enak. Dan bisa melepaskan satu tendangan yang tidak terlalu keras. Tapi mampu mengecoh penjaga gawang Dede Sulaiman.